Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya pada sekitar tahun 2017 yang lalu, pada saat saya berkunjung ke salah satu pantai yang ada di kota Blitar, yaitu Pantai Tambak Rejo. Pada saat itu saya masih tergabung di salah satu klub motor yang memang kegiatannya ini sering touring kemana-mana ya, untuk sekedar rekreasi atau memang ada kegiatan klub. Tapi kunjungan saya ke Pantai Tambak Rejo kali ini memang murni pengen rekreasi aja, walau saya kesananya bersama dengan beberapa anggota klub ya, tapi itu di luar kegiatan klub saat itu. Perjalanan ini saya mengalami banyak sekali gangguan mistis, dan buat teman-teman yang mau tahu ceritanya kayak gimana, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya agar saya tetap semangat untuk membagikan cerita-cerita mistis dari saudara-saudara kita di luar sana dan juga dari saya sendiri ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, saya berangkat dari rumah itu sekitar jam 4 pagi ya, atau habis subuh, dan kemudian saya menjemput salah satu teman saya dan kita semua berkumpul di sebuah SPBU. Kita berangkat ke Tambak Rejo saat itu 4 orang membawa 2 motor, jadi saling berboncengan. Kita memilih berangkat melalui jalur Pujon, kemudian kita lewat Ngantang dan lewat Ulingi saat itu. Awalnya perjalanan ini normal-normal aja, nggak ada apa-apa, sampai akhirnya kita mulai melewati area payung. Jadi di area payung ini jalannya ini memang menanjak dan berkelok-kelok ya. Dan pada saat itu saya mulai mengalami keanehan karena nggak tahu kenapa saya merasa setir motor saya ini kok kayak berat banget ya. Buat belok ini susah, itu butuh tenaga lebih kayak gitu. Dan juga motor saya ini kayak gak kuat lari, jadi dia ini pelan banget ngeden kayak gitulah. Jadi di situ saya ini jalan pelan-pelan, gak bisa cepat, sampai teman saya ini yang saya bonceng bilang ke saya, "Motormu kenapa bro?" Saat itu saya jawab, ya nggak tahu, kayak gak kuat jalan gini, ini gimana ya. Awalnya kita mengira ini kalau mungkin bannya ini ada yang bocor, apa kempes, apa gimana gitu. Kita pun turun sebentar, dan setelah kita lihat ini ban motor saya ini nggak kenapa-kenapa ternyata. Akhirnya karena gak mau kesiangan, kita jalan lagi saat itu, karena kita juga harus mengejar temen yang udah ada di depan ya. Dan tangan saya ini sempet sampai kayak capek banget gitu, saking beratnya buat belok, dan jalannya juga memang berkelok-kelok ya.
Kebetulan pada saat itu saya berpapasan dengan sebuah bus yang sedang menuju ke arah Batu. Dan pada saat berpapasan ini saya ini sempat kaget karena tiba-tiba penumpang yang ada di bus itu semuanya teriak-teriak sampai-sampai terdengar dari luar. Semua teriak-teriak, astagfirullah, astagfirullah, apa itu mas, hati-hati mas, kayak gitu. Saya saat itu kaget loh, emang ada apa? Saya tanya ke teman saya ini, bro, ada apa sih? Dia menjawab, ya nggak tahu, aku juga ada apa ini kok. Aneh banget itu penumpang bus itu. Ya udah kita lanjut aja yuk, biar gak kesiangan. Akhirnya saya lanjut lagi pelan-pelan ini sampai teman saya yang di depan ini berkali-kali berhenti untuk nungguin saya karena saya ketinggalan terus pada saat itu. Pada saat itu saya sempat berhenti lagi di sebuah SPBU di daerah Ulingi karena saya udah gak kuat saat itu. Tangan saya ini rasanya sampai kayak kaku dan sakit sekali. Akhirnya kita semua ini memutuskan untuk membawa motor saya ke salah satu bengkel terdekat di situ untuk dicek itu apa ada masalah ini sama mesinnya, apa sama remnya, apa gimana gitu. Dan ternyata setelah hampir 1 jam dicek, pegawai bengkel itu bilang kalau motor saya ini nggak apa-apa. Ya saya juga heran karena saya juga habis servis saat itu, baru selesai servis, ganti oli dan lain-lain. Saat dia nyobain motor saya ini, pegawai ini bilang kalau tarikannya ini normal-normal aja, ya kayak motor pada umumnya, nggak ada masalah apa-apa itu. Tapi anehnya saat saya berada di bengkel ini, saya itu ngerasa mual banget ya, sama pusing saat itu. Tapi coba untuk saya tahan karena saya juga gak enak sama temen-temen. Udah tadi ketinggalan terus, sekarang malah pusing, nanti malah kacau liburannya ini. Saya waktu itu mikir mungkin emang saya belum sarapan aja, jadi saya masuk angin apa gimana. Setelah selesai dari bengkel ini, kita memutuskan untuk sarapan dulu aja di sebuah warung yang memang letaknya ini ada di seberang bengkel itu tadi. Saat itu saya memesan nasi campur dan segelas kopi ya. Dan kita pun akhirnya makan-makan di situ sambil ngobrol-ngobrol kayak biasa lah, kita bercanda-bercanda gitu. Nggak lupa saya juga bilang ke teman-teman saya pada saat itu tentang keanehan yang saya rasakan selama perjalanan ke sana tadi. Tapi karena kita semua ini nggak ada yang ngerti soal yang gaib-gaib ya, akhirnya ya kita anggap semua itu ya mungkin kebetulan aja bagaimana gitu loh. Dan saat itu saya juga berharap habis ini semoga normal lagi saat melanjutkan perjalanan ya. Kita pun akhirnya selesai makan saat itu dan mulai minum-minum kopi dan merokok sejenak lah di warung tersebut. Tapi lagi-lagi saya mengalami keanehan. Jadi kopi saya ini rasanya ini benar-benar tawar ya, kayak minum air putih, dan juga sudah dingin, tidak panas lagi.
Saya coba untuk menoleh ke salah satu teman saya yang tadinya saya bonceng, dan ternyata dia juga sama, kopinya tawar dan dingin ya. Ya seperti air putih biasa aja gitu. Saya pun tanya ke dia sambil bisik-bisik karena gak enak sama yang jaga warung ya. Bro, kopiku tawar kayak gitu. Ternyata dia juga sama kayak gitu, tapi saat kita coba tanya ke teman kita yang lain, kopi mereka ini biasa aja, ya kayak rasa kopi-kopi pada umumnya gitu. Bahkan saat itu saya ini sampai sempet nyobain kopi mereka, emang kayak rasa kopi dan gak tawar gitu. Di situ saya mulai ngerasa ada yang aneh dengan perjalanan kali ini ya. Kita pun saat itu melanjutkan perjalanan, dan saya ini masih aja ngerasa kalau setir motor saya ini berat sekali. Motor saya gak kuat jalan, dan saya udah mulai capek saat itu. Dan karena udah mulai capek, saya udah gak peduli lagi, kita jalan aja terus. Singkat cerita, sampailah kita semua ini di pantai Tambak Rejo ya. Di situ seperti biasa saya ini sama teman-teman menikmati pemandangan pantai. Kita keliling-keliling di situ sambil foto-foto, bercanda-bercanda dan lain-lain. Siang hari sekitar jam 1-an, saya dan teman-teman ini memutuskan untuk mencari makan siang karena memang di pantai Tambak Rejo ini ada banyak warung-warung yang menjual nasi, terutama olahan ikan ya. Di situ banyak sekali. Di situ kita memesan sate ikan yang saya kurang tahu itu ikan apa yang dipakai ya. Yang jelas itu tertera tulisan sate ikan dan saya pesan gitu aja. Dan hal yang aneh pun lagi-lagi terjadi. Dari yang tadinya saya sarapan ini saya merasakan kopi saya tawar, kali ini lebih parah lagi. Jadi semuanya yang saya pesen ini nggak ada rasanya sama sekali. Mulai dari kopi, makanan, bahkan sampai rokok pun seperti nggak ada aroma dan rasanya. Jujur aja teman-teman, saat itu saya ini merasa benar-benar jengkel ya, karena saya ngerasa gangguan-gangguan ini udah berlebihan kayaknya, sampai saya ini benar-benar gak bisa menikmati liburan setelah selesai makan ini. Dan hal yang sama pun ternyata juga dialami oleh salah satu teman saya yang saya bonceng tadi. Akhirnya saya pun bilang ke teman-teman, udah kalian lanjut dulu aja muter-muternya, aku ke musola dulu istirahat, capek kayak gitu. Mereka pun akhirnya melanjutkan untuk muter-muter di area situ, dan di situ dalam hati saya bilang, udahlah liburan udah gak enak, mending tidur aja di musola, nanti langsung pulang kayak gitu. Pada saat saya mau masuk ke area musola ini, di situ saya bertemu dengan kakek-kakek yang sepertinya dia ini baru saja selesai sholat ya. Saat itu pun saya ditegur sama kakek-kakek ini, "Nak, dari mana?" Saya menjawab saat itu, "Saking Batu, Mbah." Walah, ya udah, nanti kalau mau pulang jangan lupa doa biar dikasih keselamatan sampai di rumah, sama biar yang ngikutin kamu ini
juga mau kembali ke tempatnya, nggak terus ngikutin kamu sampai ke rumah. Di situ saya ini kaget dan agak heran karena kok tiba-tiba ada orang kok bilang kayak gitu ya. Pada saat saya mau menjawab ini, kakek-kakek ini udah pergi, udah mau keluar ya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur di musola saat itu. Singkat cerita, kita pun pulang sore itu sekitar jam 4 ya. Dan selama perjalanan pulang ini saya masih aja ngerasain kalau motor saya ini susah sekali untuk dikendalikan dan kayak nggak bisa kenceng gitu. Saya di saat itu udah pusing, udah bodo amat, yang penting bisa sampai rumah kayak gitu. Akhirnya sampailah kita di area jalan raya Payung lagi. Di situ saya lihat warung-warung di sepanjang jalan ini mulai ramai pengunjung karena hari memang sudah mulai menjelang malam. Dan pada saat kita udah dekat dengan perbatasan Kota Batu, di situ saya melihat ke arah salah satu warung yang ada di pinggir jalan. Karena saya juga jalannya pelan, dan ketika saya melihat ke warung itu, kebetulan ada semacam etalase rokok yang cukup besar di situ, dan samar-samar saya masih bisa melihat bayangan saya ya di kaca itu. Di situ saya melihat bayangan ada dua sosok wanita dengan pakaian putih yang sepertinya pakaiannya ini penuh dengan bercak-bercak darah. Posisinya yang satu sedang duduk di atas setir saya dan satunya lagi di tengah-tengah antara saya dan teman saya yang saat itu saya bonceng. Seketika saat itu saya ini kaget banget ya, dan saking kagetnya ini sampai saya ini refleks banting setir ke kiri sampai saya ini hampir menabrak warung itu. Untungnya saya masih bisa mengendalikan motor saya. Akhirnya di situ teman saya tanya, ada apa bro, ada apa kayak gitu. Di situ saya nggak bisa jawab, cuma astagfirullah kayak gitu terus. Tangan saya ini sampai gemeteran ya saat itu saking kagetnya karena tiba-tiba melihat sosok yang kayak gitu ya. Akhirnya karena kondisi kayak gitu, teman saya ini bilang ke saya, udah kita masuk warung aja dulu, kita minum-minum teh apa gimana ini biar kamu agak tenang ya. Pada saat itu saya cuma batin dalam hati, siapapun kamu yang mengikuti saya tolong kembali pulang. Saya sudah ngerasa nggak tenang karena kamu ikutin terus seharian ini kayak gitu. Akhirnya saya pun mampir di warung itu dan mulai minum-minum teh agar agak tenang ya. Dan setelah agak tenang, akhirnya saya menceritakan semuanya pada teman saya ini. Sementara kondisi saya saat itu masih saja gemeteran ya, dan sambil ditenangkan oleh teman saya ini, dia kemudian setelah mendengar cerita saya saat itu, dia mengajak saya untuk berdoa agar siapapun yang mengikuti saya saat itu bisa kembali ke tempatnya, dan andaikan itu arwah apa gimana ya, semoga bisa tenang di alamnya dan tidak mengganggu orang-orang yang lain. Selesai berdoa dan di situ kita semua agak tenang ya. Dan setelah melanjutkan lagi perjalanan pulang, alhamdulillah
motor saya kembali normal, setirnya ringan dan bisa lari lah kalau kata saya. Dari pengalaman saya ini saya mendapat banyak pelajaran ya, terutama pelajaran kalau kita mau kemana-mana ini sebisa mungkin kita harus berdoa dulu sama Tuhan agar kita diberi keselamatan selama perjalanan dan dihindarkan dari gangguan apapun di jalan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mendengar cerita ini sampai habis, dan salam sukmo, salam rahayu.